barometer amal kita soleh tak solehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah salat maghrib dan insyaallah salat isya di masjid Raudhatus Shalihin, durian sebatang ujung batu yang saya muliakan, yang saya hormati, yang cintai. Alhamdulillah, bulan lalu kita tidak ngaji, sah? Saya yakin banyak yang lupa. Tapi alhamdulillah, bulan ini kita kembali diizinkan Allah berada di tempat ini dengan izinnya untuk menyambung kaji kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kepada kita agama ini sehingga kita dimudahkan untuk memahami dan mengikuti. Mudah-mudahan dengan selalu belajar semakin terang bagi kita jalan yang harus kita ikuti dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi kita belajar kepada orang seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala melalui kitabnya Ar-Risalah ini. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih terakhir kita mengaji tentang ikhtilaful hadis dalam bacaan at-tasyahhud atau at-tahiyyat di akhir salat. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wajhun akharu minal ikhtilaf, yaitu ikhtilaf dalam bentuk lain. Ikhtilaf dalam bentuk lain yaitu ikhtilafu al-tanawwu. Ikhtilaf atau tanawwu, karena ikhtilaf itu terbagi dua, ikhtilafu at-tadad, yaitu bertentangan. Bila yang satu diikuti, yang lain ditinggalkan. Yang kedua adalah ikhtilafu tanawwu, yaitu dua-duanya bisa dilaksanakan, tidak ada yang digugurkan. Nah, ini contoh lain yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, yaitu masalah
bacaan tasyahud. Sebab masing-masing rawi, ada Abdullah bin Mas'ud di dalamnya radhiyallahu taala anhu, ada Abdullah ibn Umar, ada Umar bin Khattab, ada Aisyah dan Ibnu Abbas. Masing-masing meriwayatkan dengan lafaz yang berbeza atau berbeda. Misalnya Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dari menyebutkan dari Ibnu Mas'ud annahu kana yu'allimu at-tasyahhud kama yu'allimuhu surata minal Qur'an, bahwa Nabi mengajarkan kepada mereka at-tasyahhud seperti mengajarkan surat dalam Al-Quran. Bagaimana surat dalam Al-Quran tak boleh dirubah, tak boleh salah membacanya, demikian juga Nabi mengajarkan tasyahud seperti itu kepada para sahabat. Tapi kok berbeda lafaznya orang ini? Semuanya mengatakan kama yu'allimuna al-Qur'an, padahal lafaznya kok berbeda. Nah, seolah-olah ini kontradiktif, bertentangan. Nah, jadi salah satu kalimat, yaitu 3 kalimat tahiyatu lillah, yaitu at-tahiyatu lillah was-salawatu thayyibat. Faqultu, lalu saya katakan, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akhbarana Malik an Ibnu Syihab, telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Urwah. Malik ibn Anas adalah imam mazhab Maliki. Ibnu Syihab Az-Zuhri dikenal orang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas instruksi waliul amri pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz. An Urwah, dari Urwah bin Zubair, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. An Abdurrahman ibn Abd al-Qari, dari Abdurrahman bin Abd al-Qari, annahu sami'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu 'alal mimbar, bahwa Umar mengucapkan di atas mimbar, wa huwa yu'allimu an-nas at-tasyahhud, ketika beliau mengajarkan umat membaca tasyahud. Yaqul, dia berkata, qulu, katakan oleh kalian ketika baca tasyahud, at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatus salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sudah kita bahas kemarin ini maknanya kenapa disebut tasyahud. Ini untuk menjemput kembali yang ada lupa-lupa ingat ya. Nah, qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fakana hadzal ladzi 'allamana man sabaqana bil ilmi min fuqaha'ina sigharan. Inilah yang dulu diajarkan kepada kami di waktu kecil oleh para fuqaha, para ulama yang sebelum kita. Thumma sami'nahu bi isnad. Dulu seperti kita belajar, dulu ketika belajar di pondok ada kitab fikih namanya Fiqhul Wadih. Fikih Wadih. Di situ kita belajar hukum-hukum, belajar amalan-amalan ibadah kita, tapi tidak disebutkan dalilnya. Pada umumnya tidak disebutkan dalilnya. Kemudian kita belajar disebutkan dalil. Sebenarnya itu kita belajar lagi, pakai sanad lagi, dan seterusnya. Jadi Imam Syafi'i prosesnya juga awalnya dia diajarkan doa itu oleh mungkin gurunya atau orang tuanya. Doa tersebut ini yang diajarkan dulu di waktu kecil. Tsumma sami'nahu bi isnad. Kemudian kami dengarkan doa ini dari guru dengan isnad, pakai isnad. Nah, seperti yang akan dia sebutkan. Wa sami'na atau seperti yang telah disebutkannya, akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Urwa Abdurrahman ibn Abd al-Qari, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala.
Falam nasma' isnadan bitasyahhudi. Lalu kami tidak pernah mendengar sebuah isnad dalam riwayat tasyahud dari Nabi SAW yukhalifuhu wa la yuwafiquhu, baik berbeda maupun sama dengannya, athbata indana minhu, yang isnadnya lebih kuat dari yang kami sebutkan tadi. Siapa? Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Mereka daripada Ibnu Syihab, imamnya ahli hadis. Dari siapa? Dari Urwah ibn Zubair, salah satu dari 7 fuqaha Madinah masa tabi'in. Dari siapa? Abdurrahman ibn Abd al-Qari, salah satu dari pembantu Umar bin Khattab radhiyallahu dari Umar. Dan ini adalah orang-orang besar-besar. Jadi kami tidak dapatkan riwayat yang lain sekuat ini sanadnya. Sekuat ini sanadnya, yaitu riwayat at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu az-zakiyatu lillah at-tayyibatu as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nah, antum baca ini? Enggak, berarti enggak ikut Imam Syafi'i. Enggak ikut Imam Syafi'i katanya. Karena mazhab Syafi'i. Asbata indana minhu, ada yang sanad yang lebih kuat dari ini yang kami ketahui. Wa in kana ghairu tsabitan, walaupun yang lain pun sahih juga, cuman yang paling kuat sanadnya ini yang kami ketahui. Kata Imam Asy-Syafi'i rahmatullah. Jadi itu yang diajarkan waktu kecil, kemudian dapat pula sanad yang paling kuat sampai kepadanya, tentu dia pegang teguh itu. Fakana alladhi nazabu ilaihi anna Umar la yu'allimu an-nasa 'ala al-minbari baina dhahranai ashabi Rasulillah illa ala ma 'allahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut mazhab kami bahwa Umar tidak mungkin mengajarkan itu kepada masyarakat di tengah-tengah para sahabat, karena di masa Umar masih banyak sahabat. Ada orang seperti Utsman, ada seperti Ali bin Abi Thalib, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman ibn Auf, dan lain-lain. Ada Talha bin Ubaidillah, ada Aisyah, dan sebagainya, ulama-ulama sahabat. Nah, Umar mengajarkan itu di hadapan di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa alama Allahumma Nabi. Tidak mungkin Umar mengajarkan kecuali itu diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti dari Nabi. Naam. Falamma intaha ilaina min hadithi ashabina hadithun yuthbituhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sirna ilaihi wa kana aula bina. Ketika sampai kepada kami dari hadis yang diriwayatkan oleh ashabina, para sahabat kami, ini guru-guru kami, dengan hadis yang ditetapkan dari Nabi SAW yang sahih, dengan sanad itu dari Nabi SAW, sirna ilaihi, kami kembali kepadanya. Wa kana aula bina, dan ini yang patut kami lakukan. Nah, bahwasanya di tempat yang lain Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang alim bila sampai kepadanya dalil dari Nabi SAW dan sahih itu, yang patut dia lakukan, dia pegang dalil itu sampai dia menemukan dalil lain yang membatalkannya atau yang menasaknya. Misalnya seperti ketika dia membahas masalah an-nasikh wal mansukh, suatu masalah, sebagian sahabat berpegang dengan ini, sebagian sahabat berpegang dengan ini, dan itu sah saja, dan itu harus dilakukan. Ini yang patut dilakukan. Bukan ketika sampai dalil kepada kita, kita menolaknya dengan kebiasaan, menolaknya dengan pendapat orang lain, tidak. Tapi pegang hadis itu sampai ditemukan hadis lain yang lebih kuat atau berlawan dengan atau menasakhnya. Naam. Wa kana aula bina, dan ini yang lebih patut kita lakukan. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maka kita serukan kepada semua yang mengaku mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, lakukan seperti yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i, pegang teguh hadis itu. Naam. Qala wa ma huwa, penanya berkata, apa itu? Qultu akhbarana as-siqah, telah menceritakan kepada kami as-siqah, seorang rawi yang siqah, wa huwa Yahya ibn Hassan, yaitu Yahya ibn Hassan. Yahya ibn Hassan ma'ruf al-Misri, yaitu seorang perawi dan juga guru hadis dan fikih di Mesir.
Anil Laits ibn Sa'ad, dari Al-Laits ibn Sa'ad. Al-Laits ibn Sa'ad Al-Misri Abu Muhammad Al-Fahmi. Ini ada juga sejawat Imam Malik, ilmunya selevel ilmunya Imam Malik. Di masa itu, masih tuntun masih ingat, ada 4 ulama besar jadi rujukan fatwa di dunia Islam. Imam Malik di Hijaz, Imam Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir, Imam Sufyan Ats-Tsauri di Irak, Al-Auza'i di Syam. Nah, ini Al-Laits bin Sa'ad. An Abi Zubair Al-Makki, dari Abu Zubair Al-Makki. Siapa Abu Zubair? Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus Al-Makki, juga seorang faqih Mekah. Nah, An Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair Al-Asadi, murid kesohor Imam Ibnu Abbas, merupakan ulama besar di masa tabi'in. Wa Tawus, dan Tawus itu Tawus ibn Kaisan Al-Yamani. Ini adalah guru privatnya anak Umar bin Abdul Aziz. Guru privatnya anak Umar bin Abdul Aziz, atau dengan bahasa sirahnya sebenarnya muaddibu waladi Umar bin Abdul Aziz. Nah, tukang ajar. Biasanya kalau para khalifah dulu, mereka dapat tugas tambahan, bukan tugas tambahan, tugas utama mengurus umat, sehingga harus minta bantuan para guru untuk mengajarkan anak-anaknya ilmu. Nah, di bawah kontrolnya. Kalau sebenarnya dia sibuk ngajar di rumah lagi, tidak mungkin dia pergi mengurus masyarakat. Karena urusan masyarakat itu tidak ada hentinya. Kalau ketika ada orang berurusan, maaf saya ngajar anak alif bata sajim dulu, tidak mungkin. Nah, maka dia mengambil orang lain. Oleh sebab itu kalau ada, ya itulah. Kalau sudah resiko, kalau sudah bersibuk sekali, maka kita memerlukan bantuan orang lain untuk mengajar. Sebagaimana dalam bahasa kacika atau bahasa kacikanya, ya, anekdot para ustad. Ya, anekdot para ustad, istri kita ustaz lain yang ngajar, istri orang tidak paham. Kalau tidak paham payah nanti salah paham, takut saya. Nah, istri ke orang, kita yang ngajar, istri kita orang yang ngajar, paham? Tidak paham. Saya sekarang pergi kemana-mana ikut pengajian, diantaranya istri-istri antum sah. Istri saya di Pekanbaru diajar pula oleh kajian orang di Pekanbaru. Kalau tidak mau, saya tidak akan ke sini. Tidak boleh. Anggap ini pengajian terakhir di Durian Sebatang. Saya akan pindahkan jadwal ke Pekanbaru supaya istri saya bisa saya ajar. Gimana? Bisa izin? Rabu pertama saya khususkan untuk istri saya lagi. Ya, karena kalau tonton bilang tidak boleh tadi. Nah, sudah? Nah, ini kata kawan-kawan sesama ustaz. Kaum muslimin, kaum muslimat dan rahmati Allah. Jadi Umar bin Abdul Aziz menjadikan Taus bin Kaisan sebagai muaddib atau sebagai muallim, guru privat anak-anak beliau. Nah, An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tahulah tuan-tuan, habrul ummah wa turjumanul Quran. Orang yang paling ahli menafsirkan Al-Quran dengan berkat doa Nabi SAW dan berkat kesungguhannya dalam mencari ilmu. Annahu qala, dia berkata, kana Rasulullah SAW yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna Al-Quran. Rasul SAW mengajarkan kami at-tashahhud seperti mengajarkan Al-Quran. Ibnu Mas'ud mengatakan begitu juga. Sama-sama seperti itu. Tapi lafaznya kok beda. Yaqul, fakana yaqul, dia katakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. At-tahiyyat, kalau tadi at-tahiyyatu lillah. Ya, az-zakiyat, at-tayyibat, as-salawat lillah. Di sini at-tahiyyat sama, al-mubarakat beda. Tapi tahu tak tuan-tuan makna al-mubarakat dengan makna az-zakiyat sama? Tak tahu. Ketika para ulama mendefinisikan al-barakatu, al-barakah itu maknanya adalah an-numu wa ziyadah wa
al-zaka, yaitu tumbuh, berkembang dan bertambah. Sama artinya zaka yazku, maknanya zada yazidu nama yanmu. Makanya zakat diambil dari situ. Kenapa? Karena harta yang dizakatkan akan berkembang. Makanya harta orang yang selalu bayar zakat berkembang, karena harta zakat yang tidak dibayarkan itu ibarat benalu. Ya, pohon-pohon yang ada sake di badangnya, tahu sake? Benalu, kalau tak dibuang, merusak tanaman. Demikian juga zakat yang tak dikeluarkan merusak harta benda kita dari keberkahan. Jadi kalimat mubarakat, wazakiyat sama, wassalawat at-tayyibat, dah sama dari situ. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Taib, salamun alaika ayuhan nabi. Tadi assalamu alaika, sekarang salamun, dan maknanya sama. Satu dengan alif dan lam, satu tanpa alif dan lam. Ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jadi wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Faqala fa anna tara riwayat ikhtalafat fihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Penanya berkata, bagaimana engkau melihat riwayat yang berbeda dalam masalah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana menurut antum? Semua mengatakan Nabi mengajarkannya seperti mengajarkan Al-Qur'an. Sah? Tapi Abdullah bin Mas'ud ini lafaznya at-tahiyatu, lupa lagi. Yang antum baca sehari-hari, at-tahiyatu, wassalawatu tayyibatu lillah. Sah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ila akhiri at-tahiyyah. Semua mengatakan itu diajarkan oleh Nabi kepadanya seperti mengajar Al-Quran. Tapi kok beda? Bagaimana menurutmu ya Abu Abdullah, yani Imam Syafi'i rahmatullahi alaih? Farawa Ibnu Mas'udin khilafa hadza. Ibnu Mas'ud meriwayatkan berbeda dengan ini. Warawa Abu Musa khilafa hadza. Abu Musa meriwayatkan pula berbeda pula dengan ini. Wa Jabirun khilafa hadza. Jabir meriwayatkan lain pula. Kan ada 6 versi salawat atau 7. Wa kulluha qad yukhalifu ba'daha ba'dan fi syai' min lafzi. Masing-masing dari semua riwayat itu beda lafaznya. Beda lafaznya, walaupun tak semua tapi sebagian lafaznya. Thumma allama Umaru khilafa hadza kullihi fi ba'dhi lafzi. Umar pun mengajarkan dalam hadis yang disebutkan bahwasanya dia mengajarkan berbeda dengan semua yang diriwayatkan oleh para sahabat tadi dalam sebagian lafaznya. Wa kadzalika tasyahhudu Aisyah. Demikian pula tasyahud yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wa kadzalika tasyahud Ibnu Umar. Demikian pula tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Laisa fiha syai'un illa fi lafzi syai'un ghairu ma fi lafzi sahibi. Tak satu pun riwayat tersebut kecuali ada bedanya dengan riwayat yang lain itu, walaupun sedikit. Wa qad yazidu ba'daha asy-syai' ala ba'd. Ada yang menambah, ada yang mengurang. Faqultu lahu, saya jawab, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-amru bi hadza bayyin. Ini urusannya jelas, mudah, terang benderang. Kan Imam Syafi'i kan pernah mengatakan di awal-awal kitab ini, ahadis sunan datang menurut yang bukan, yang tidak memahaminya, dianggap sebagai mukhtalifah, bertentangan, walakinnaha bayyinatun inda ahli ilmi biha. Tapi orang yang berilmu menganggapnya itu sesuatu yang terang. Maka Imam Syafi'i katakan ini tidak ada masalah, ini terang sekali masalahnya. Apa masalahnya? Qultu, berkata Imam Syafi'i, kullun kalamun. Semua tasyahud yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud
Abu Musa al-Ash'ari, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anha, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, semuanya apa kata Imam Asy-Syafi'i, urida bihi ta'zimullah. Maksud dari semuanya itu adalah menta'zim Allah, mengagungkan Allah. Baik. Fa'allamahum Rasulullah, lalu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka bagaimana menta'zim Allah dalam tahiyat. Fala'allahu ja'ala yu'allimuhu ar-rajula fayahfadhu. Barangkali Imam Syafi'i kan tidak hidup di zaman Nabi, sah? Maka dia hanya mengucapkan kemungkinan, tapi ada dalilnya, bukan hanya sembarang kemungkinan. Kemungkinan Nabi ajarkan kepada seseorang fayahfadhu, dia hafal seperti itu. Wal akhara fayahfadhu, yang lain menerima yang lain pula, lalu dia hafalkan seperti itu. Maksudnya diajarkan Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz ini, dia hafalkan, diriwayatkan. Diajarkannya kepada Abdullah bin Abbas seperti ini, dihafalkan, diriwayatkan. Diajarkan pada Aisyah radhiyallahu anha, baik, dengan lafaz ini pula berbeda, lalu dia hafalkan, lalu dia riwayatkan, demikian seterusnya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa ma ukhidha hifdhan fa aktsaru ma yuhtarasu fihi minhu ihalatul ma'na. Pada umumnya sesuatu yang diambil melalui hafalan biasanya sangat dijaga, jangan sampai merubah makna. Falam takun fihi ziyadatun wa naqsun wa ikhtilafu syai' min kalamihi. Tidak satu pun tambahan atau pengurangan atau perbedaan sesuatu dari perkataan itu, kata Nabi itu yuhilul makna, yang merubah makna. Tidak ada satu pun yang merubah makna. Baik, fala tasa'u ihalatuhu, oleh sebab itu maka tidak merubahnya. Fala'alla Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaza li kulli imri'in minhum kama hafiz. Barangkali, tapi ini barangkali ini la'alla lil yaqin, yaitu barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan setiap orang membaca apa yang telah dia hafalkan. Nah, kalau sudah dibolehkan Nabi, sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? Karena dia juga sunnah, namanya sunnah taqririyah. Nah, sunnah taqririyah. Iz kana la ma'na fihi yuhilu syai'an min hukmi, karena tidak ada satu makna pun yang merubah hukumnya. Wa la'alla man ikhtalafa riwayat wa ikhtalafa tashahhuduhu innama tawassa'u fihi wa qalu ala ma hafidhu wa ala ma hadarahum ujiza lahum. Barangkali orang yang berbeda riwayatnya dan berbeda tasyahudnya, mereka menganggap masalah itu lapang, lalu mereka baca sesuai yang mereka hafalkan, dan itu diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah? Assalamualaikum. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول. الله أكبر الله أكبر. نعم. لا إله إلا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nah, jadi semua menghafal dan diamalkan seperti itu dan diizinkan oleh Nabi SAW. Qala apatajidu syai'an yadullu ala ijazati ma wasabtah. Itu kan kamu bilang kemungkinan, wahai imam. Ada gak bukti, dalil atas apa yang kau tafsirkan itu? Kan penafsiran dari Imam Asy-Syafi'i. Di mana engkau memahami hal seperti itu? Faqultu na'am. Saya jawab iya, saya punya dalil. Qala wa ma huwa? Apa alasannya? Qultu, dia jawab, akhbarana Malik. Nah, sekali lagi dia jawab dengan riwayat. Karena memang riwayatlah yang paling kuat dalam pengajian agama ini. Akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik ibn Anas, an Ibn Syihab, dari Ibn Syihab, an Urwah, dari Urwah ibn Zubair, sudah disebutkan semuanya tadi, an Abdurrahman ibn Abd al-Qari. Qala sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala yaqul, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, sami'tu Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra'u surat Al-Furqan. Saya mendengar Hisham bin Hakim ibn Hizam membaca surat Al-Furqan. Ini sahabatnya. Umar mendengar sahabat Nabi yang lain, Hisham bin Hakim bin Hizam, membaca surat Al-Furqan. Maksudnya membaca sebagian surat Al-Furqan. Ala ghairi ma aqra'uha, berbeda dengan yang saya baca. Berbeda dengan yang saya baca. Artinya qiraatnya berbeda. Qiraatnya berbeda. Nah, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha, padahal saya telah menerima langsung bacaannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa beda? Tentu Umar, saya menerima dari Nabi. Dia ini pasti salah, ini kan gitu kan? Kok baca sembarangan? Bakitu ajalu alaih, hampir-hampir saya tergesa-gesa menyelesaikan dia sholat. Karena dalam sholat dia jadi imam, Hisham ini, dia imam. Hampir Umar menghentikan sholatnya. Coba bayangkan, Umar ini kan subhanallah. Nah, jadi tidak boleh, kalau ada sedikit aja kekeliruan, kesalahan, dia nak segera diselesaikan. Begitu aja lihat, summa amhaltu hatta saraf. Tapi saya biarkan dia sampai selesai. Thumma labbabtuhu biridaihi. Setelah selesai,
saya lilitkan ridaknya ke lehernya begini. Ya, diambil ibarat sarungnya, dililitkan ke lehernya, ditariknya. Baik, faji'tu bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya bawa dia ke menghadap Nabi alaihi salatu wasallam. Ini untungnya dibawa ke Nabi. Kalau bawa ke lapangan bahaya nih. Nah, untuk bawanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bawa ke centeng bahaya juga. Nah, ini bawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga pelajaran tuan-tuan. Ya, Umar dengan kehebatan ilmunya, dengan kekuatan fisiknya, tapi tetap mencari penyelesaian masalah dengan Nabi SAW, bukan mencari penyelesaian dengan kekuatan baik politik maupun kekuatan fisik, sehingga yang terjadi adalah perbenturan yang tak berkesudahan. Tapi cari penyelesaian kepada Nabi SAW. Beda dalam kaji misalnya, datangi Nabi SAW, yakni datangi sunnahnya, kita selesaikan dengan ilmu, bukan dengan mengadu kekuatan. Karena kekuatan itu sekarang politik antum kuat, besok politik antum lemah. Akhirnya umat ini selalu bertembung kalau itu cara yang dilakukan. Sekarang oke, nah, sekarang mungkin jagoan antum yang menang, besok jagoan saya. Kan bisa saja begitu. Cuman hal jangan khawatir, kalau jagoan saya yang menang, saya tidak seperti antum insyaallah. Tidak suka ngadu-ngadu orang. Ya, saya tidak suka ngadu-ngadu karena ilmu itu harus dengan ilmu, bukan dengan lemu. Nah, kalau pakai lemu banyak juga yang kenal yang pakai lemu juga dulu. Nah, cuman ilmu dengan ilmu, hujjah dengan hujjah, bukan dengan kekuatan pemaksaan, baik yang bersifat politis maupun sosial atau kekuatan materi sekalipun. Materi juga tidak dibolehkan dijadikan untuk memaksakan sesuatu, tapi selesaikan dengan sunnah Nabi SAW. Coba kita lihat Umar ketika dibawanya Hisham ibn Hakim bin Hizam bertemu Nabi SAW, faqultu ya Rasulullah, inni sami'tu hadza, saya dengar dia ini yaqra'u surat Al-Furqan, membaca surah Al-Furqan ala ghairi ma aqra'taniha, berbeda dengan yang engkau bacakan kepadaku. Hujjah Umar jelaskan? Hujjah Umar jelaskan bahwa engkau ajarkan kepadaku bacaan beda dengan yang dia baca. Jelas? Naam. Tentu Umar perlu penjelasan. Sama dengan kok beda kaji ini dengan gaji yang biasa saya kerjakan. Kan itu jadinya. Akhirnya Umar radhiyallahu ingin klarifikasi langsung ke Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu. Rasul berkata kepada Hisham, karena dia yang tertuduh, tentu dia disuruh bicara dulu, sah? Gitu kan? Jangan orang tertuduh tidak diajak hadir. Ini yang kita sering terjadi ini. Ini namun evaluasi, tapi yang dievaluasi tak boleh bicara, nggak ada di tempat. Itu namanya kan evaluasi. Itu namanya eksekusi. Harusnya kalau evaluasi, kalau berani hadirkan yang bersangkutan, bawa berdepan, dikasih. Kan ada hak berbicara, kan ada hak jawab namanya. Dalam dunia hukum ada namanya hak jawab, hak penjelasan, hak klarifikasi. Tapi ini enggak. Kadang-kadang dia minta melakukan evaluasi, tapi yang diklarifikasi, yang dievaluasi tidak hadir, itu bukan evaluasi namanya. Allah musta'an. Kan ada banyak terjadi seperti itu. Karena apa? Karena lemahnya iman, lemahnya pengamalan ilmu yang dilakukan oleh banyak sebagian kaum muslimin. Sehingga yang ada adalah eksekusi tanpa ada komunikasi yang baik. Taib, iqra, baca. Faqara al-qira'ata allati sami'tuhu yaqra. Sekarang Umar menyimak lagi. Jangan-jangan dia rubah pula bacaannya kan? Enggak. Ternyata dia baca seperti yang saya dengarkan tadi. Berarti tidak ada dia berubah? Tidak. Nah, itu yang dia bacakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadha unzilat. Nabi katakan seperti inilah diturunkan. Berarti sah apa tidak? Sah. Subhanallah. Kok bisa sah? Pada beda dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Padahal ini Al-Qur'an tidak boleh dirubah-rubah. Sah? Sahih? Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Bisa saja sahabat tadi membaca at-tahiyat berbeda dengan yang lain, lalu dibolehkan oleh Nabi SAW karena tujuannya menta'zim Allah tercapai dengan doa itu. Jelas? Nah,
Tapi tidak boleh saya buat pula sekarang lalu antum izinkan saya. Tidak. Yang punya hak otoritas untuk mengizinkan itu adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita katakan kalau ada orang ngarang tahiyat sekarang atau ngarang wirid sekarang, kita katakan enggak, ini tidak boleh diikuti. Apa sebab? Sebab karangan dia tidak ada legitimasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan ada dalam Al-Quran, boleh dibaca, cuman mengkhususkan dengan zikir tertentu itu tidak ada dasar dan dalilnya. Kan ada macam-macam wirid sebulan, warid sebulan, hizib bulan, sehingga memang dicampur aduk antara karangan dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah ada legalitasnya. Tidak, karena walaupun asalnya doa itu boleh dipakai, tapi ketika menjadi wirid khusus perlu dalil khusus. Karena dalil khusus dipakai untuk khusus, dalil umum dipakai secara umum, tidak dibalik-balik. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Aywa, thumma qala li. Sekarang diberikan pula Umar kesempatan membaca. Ya kan, namanya kan klarifikasi nih, harus dengar dari dua belah pihak. Makanya harus dengar dari kedua belah pihak. Ya si fulan misalnya katakan begini, kajinya menyimpang. Panggil. Bagi pihak yang berkompeten, yang punya otoritas, panggil. Di mana penyimpangannya? Karena kalau dilihat saja misalnya si fulan celananya cingkrang, ini menyimpang ini. Di mana penyimpangannya? Padahal dia jalannya lurus kan? Dikatakan kan dulu di Makkah itu aslinya orang Islam. Siapa orang Islam tuh? Ismail, Hajar, kemudian keturunannya, sahih. Dari situ keturunannya. Mereka adalah orang-orang Islam semuanya. Karena inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Kemudian banyak disebutkan Rabbana waj'alna muslimaini laka, apalah ya, wa min dzurriyyatina. Nah, ya Allah jadikan kami orang yang Islam. Jadi mereka adalah Islam. Agama sebenarnya satu aja semuanya. Seluruh agama yang diterima, yang diturunkan Allah dari Nabi Nuh, alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam tentunya, semuanya agama Islam. Lalu dirubah-rubah oleh para pengikut Nabi itu. Sehingga agama Yahudi menjadi agama Yahudi namanya. Nisbat kepada datuk mereka Yahuda. Orang Nasrani dirubah pula agamanya. Nisbah kepada An-Nasiri di Palestina. Maka menjadi agama Nasrani. Nah, nampaknya umat Islam pun dah mulai juga ingin gerah dengan Islam Arab, kata mereka. Karena dianggap sebagai Islam Arab. Padahal nggak ada tulisan Islam Arab dalam kitab-kitab fuqaha. Ada? Kan nggak ada. Di Quran ada Islam Arab? Enggak. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya mereka ingin merubah agama Islam ini dengan Islam. Dimulai dengan Islam Nusantara. Habis itu nanti Islam murni, Islam jamaah, Islam ini, Islam itu dan sebagainya. Akhirnya nanti tanggal nama Islamnya tinggal nama Nusantaranya. Akhirnya menjadi agama jahiliyah. Ingat, jahiliyah bukan orang-orang bodoh. Jahiliyah orang-orang tidak berilmu. Karena lawan jahil alim. Kalau lawan bodoh apa? Kalau lawan bodoh cerdas, cerdas. Makanya al-ghabi lawannya zaki. Al-alim lawannya al-jahil. Jangan disamakan. Makanya kita tidak boleh membodoh-bodohkan orang. Oh, si fulan doktor sebulan tuh bongak tuh. Ya akhi, uang tak sekolah aja tak mau dibilang bongak. Masa doktor dibilang bongak. Kalau ada yang bilang itu memang dia sendiri bongak sebenarnya itu. Ia telah memperbongak dirinya. Bongak mana ada dokter bongak? Hah?
Awak aja nak tamat SD, nak mau dibilang bongak. Masa doktor menjelang S3 itu, ya Syekh. Lama prosesnya kan. Nah, jadi dibilang bongak. Makanya diam sajalah. Kalau antum dibilang orang bongak, nanti diam aja. Apa sebab? Kalau antum tidak diam, berarti ada kemungkinan. Makanya Ibn Nabi Musa ketika dibilang gila, dia tidak jawab. Tidak jawab. Ketika dibilang dia berdusta, dia tidak jawab. Tapi ketika dibilang oleh Fir'aun, kami punya jasa kepadamu, baru dia jawab. Ketika dituduh, kamu dulu bunuh orang, lalu lari, kami cari, baru dia jawab. Saya lari, gimana tidak lari? Karena kalau apa? Pertama, hukum Fir'aun itu adalah rasis. Kalau orang yang membuat tindakan itu dari kalangan suku mereka, Koptik, tidak akan pernah salah. Tidak akan pernah salah. Nah, sedangkan Nabi Musa dari Bani Israel. Kalau Bani Israel pasti salah. Nah, kalau hukum seperti ini, apa yang antum lakukan? Hah? Lari. Kemana larinya? Iya, makanya Nabi Musa lah lari. Apalagi zaman itu tidak ada paspor, tidak ada imigrasi. Ya kan? Kalau sekarang larian tuh mana imigrasi? Nah, Allah musta'an. Baik, jelas kawan? Jelas itu? Maka Umar radhiyallahu taala anhu dapat izin, Hisham bin Hakim bin Hizam dapat izin. Naam. Baik, qala hakadha unzilat. Lalu Nabi terangkan kepada Umar, kepada mereka berdua, inna hadzal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Ini Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Para ulama menyebutkan makna 7 huruf itu adalah 7 qiraat yang masyhur itu. Ya, alhamdulillah kita di sini ada guru qiraat kita, Syekh. Syekh Muhammad Syekh Ramadan ya. Masih ada Syekh? Masih. Alhamdulillah. Sekarang sudah pulang-pulang. Nah, Syekh Masya Allah. Kadang-kadang saya senang juga sholat ini kalau dia baca dengan qiraat lain kan. Karena dulu waktu di Libya sering guru kami orang Pakistan juga membacakan qiraat-qiraat itu. Nah, walaupun Imam Malik menyuruh kepada Imam Nafi' kalau qiraat Nafi' jelas bacanya, jangan buat qiraat lain lah. Apa sebab? Beko salah aku kecen doang qiraatnya. Salah baca karena kita enggak ahli di belakang, dianggap saja qiraat padahal Syekh Imam salah baca. Nah, kan gimana lagi? Dia kan ya dia yang paling hebat. Tentu kita tidak ahli qiraat. Disangka ini qiraat dia mana membetulkan, takut membetulkannya. Mungkin termasuk saya. Termasuk saya tidak ahli qiraat. Nah, pernah memulai dulu dengan Syekh Ubaidullah Al-Afghani yang muridnya Masya Allah ribuan di Arab Saudi. Cuman itu karena semakin lama yang mendaftar, semakin tercancel kita ke belakang. Akhirnya mengganggu pelajaran hadis. Akhirnya biarlah saudara-saudara yang punya kesempatan untuk qiraat, teruskan qiraat, saya motu di hadis. Tahu motu? Fokus di hadis karena mengganggu majelis saya dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah dan majelis-majelis yang lain. Kadang-kadang orang tuh daftar setelah zuhur sudah daftarkan namanya. Awak baru setelah asar. Tentu jawab ke bawah. Setelah isya baru juga dapat bagian giliran membaca. Akhirnya ini tidak bisa ini. Awak harus pula duduk di situ. Majelis hadis tertinggal. Ini saya putuskan untuk memutuskan. Ya, saya putuskan untuk memutuskan. Tidak sampai setengah, sepertiga lah lebih kurang Al-Quran yang talaqi langsung dengan guru bersanad. Akhirnya saya tidak dapat sanad. Kalau ada yang siap beri saya sanad, saya siap duduk sekarang karena tidak ada pelajaran yang akan terganggu. Tapi tentu saja jadwal Rabu pekan pertama saya gunakan untuk belajar qiraat. Bagaimana? Saya datang juga ke sini tapi untuk belajar qiraat, tidak untuk ngaji lah. Macam mana? Gimana? Oh jangan tidur di sini saya jadinya. Nah, ala kulli hal. Taib, faqra'u ma tayassar
Sungguh Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, 7 qiraat, maka baca sesuai dengan yang mudah bagi kalian. Kita selesaikan ya, jangan panjang sekali. Nah, qala fa idza kana Allahu li ra'fatihi bi khalqi anzala kitabahu ala sab'ati ahruf. Kalaulah Allah karena pengasihnya kepada makhluknya diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf. Karena misalnya masyarakat ini yang bagus dia baca, dia mudah baginya. Yang masyarakat di sini ini yang mudah baginya. Maka Allah mengakomodir mana yang mudah bagi umat. Misalnya orang Maroko riwayat Qalun, dia lebih fasih. Madinah, di negeri Teluk misalnya riwayat Hafs an Asim dan lain-lainnya. Maka mereka memilih bacaan yang termudah bagi mereka. Jangan dipasakan pula. Nah, ma'rifatan minhu bi anna al-hifdz qad yazil. Karena Allah tahu bahwa hafalan itu bisa saja tergelincir. Liyuhilla lahum qira'atahu, supaya dia bolehkan bagi mereka membacanya. Wa in ikhtalafa al-lafdhu fihi, sekalipun lafaznya berbeda. Ma lam yakun fi ikhtilafihim ihalatu ma'na, selama perbedaan qiraat itu tidak merubah makna. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, di qiraat lain fatathabbatu. Makna tabayyanu, tathabbatu sama. Maknanya sama. Nah, atau misalnya di dalam fi'il mabni lil majhul, kadang mabni lil ma'lum dan maknanya tidak berubah. Nah, taib afwan, karena masih wa kitabillahi aulah. Kalau Al-Quran saja boleh dengan berbagai qiraat, tentu selain Al-Quran lebih boleh lagi untuk mengakomodir mana yang mudah dibaca oleh sebagian. Jelas? Nah, ayyajuza fi ikhtilaful lafzi ma lam yuhil ma'nahu. Boleh berbeda lafaznya selama tidak berbeda maknanya. Wa kullun ma lam yakun fi hukmun fa ikhtilaful lafzi fihi la yuhilu ma'na. Maka segala sesuatu selama tidak ada hukum yang berbeda atau hukum yang berubah di dengannya, maka berbeda lafaz tidak masalah. Wa qad qala ba'd tabi'in, berkata sebagian tabi'in, laqitu unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya bertemu dengan banyak orang dari sahabat Rasulullah SAW, fajtama'u fil ma'na, mereka sama makna yang mereka riwayatkan, wakhtalafu alayya fil lafzi, tapi lafaz mereka berbeda. Dalam menerangkan suatu hukum, mereka berbeda lafaznya, tapi maknanya sama. Misalnya, ada yang meriwayatkan Nabi SAW qunut selama sebulan, ya, dengan lafaz seperti ini. Kemudian ada yang mengatakan dengan bahasa Nabi tak qunut kecuali sebulan. Jelas? Yang satu mengatakan qanata Rasulullah SAW syahran thumma tarak, misalnya Nabi qunut sebulan kemudian dia tinggalkan. Yang lain meriwayatkan ma qanata Rasulullah illa syahran, tidaklah Nabi qunut kecuali sebulan. Berubah maknanya? Lafaz saja yang berbeda. Nah, dan ini banyak. Jadi lafaz mereka berbeda, maknanya sama. Faqala la ba'sa ma lam yuhilil ma'na, tidak apa-apa selama tak merubah makna. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, faqala ma fit tasyahudi illa ta'zimullah. Dia berkata dalam tasyahud tidak lain kecuali menta'zim Allah. Wa inni la arju ay yakuna kullu hadza fihi wasi'an. Saya berharap ini masalahnya semuanya lapang. Wa an la yakuna al-ikhtilafu fi illa min haitsu dzakarta, dan ikhtilaf di dalamnya tidak lain kecuali ikhtilafut tanawwu, seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, yaitu dari sisi variatif saja. Jadi bacaannya bervariasi, dan itu diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mithlu hadza kama qulta, seperti ini seperti yang kau katakan, yumkinu fi salatil khaufi, berlaku juga dengan salat khauf yang sudah disebutkan sebelumnya. Ada dengan cara begini, ada dengan cara begini, mana yang lebih bagus.
Fayakunu, mana yang lebih mudah maksudnya? Fayakunu idza jaa bikamalis salati ala ayyil wujuh ruya anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia melakukannya dengan salah satu yang sabit dari Nabi caranya, maka salatnya sah. Nah, iz khalafallahu bainahu wa baina ma siwaha minas salawat, karena Allah telah membedakannya dengan salat-salat yang lain. Walakin kaifa sirta ila ikhtiyari hadis Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahhud duna ghairi. Tapi yang masalahnya, kenapa engkau memilih hadis Ibnu Abbas dalam masalah tasyahud ini, bukan yang lain? Ya bukan yang lain. Kan Imam Syafi'i memilih tasyahud Ibnu Abbas. Kenapa tidak dipilih yang lain? Jawabannya, qultu lamma ra'aituhu wasi'an. Ketika saya melihat masalahnya lapang, wa sami'tuhu an Ibnu Abbas sahihan, dan saya dengarkan dengan sanad saya sampai ke Ibnu Abbas, hadisnya sahih. Kana indi ajma' wa aktsara lafdhan min ghairi. Menurut saya lafaz riwayat Ibnu Abbas lebih komplit dan lebih banyak lafaznya dari yang lain. Fa akhadtu bihi, sehingga itu yang saya baca. Ghaira mu'annifin liman akhadha bi ghairi, tanpa merendahkan atau tanpa melarang atau menyalahkan orang yang mengambil bacaan yang lain. Mimma thabata an Rasulillah, ini kata kuncinya, selama sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata kunci ini, jangan lupa ini. Ini kadang orang banyak melupakan kunci ini. Dikiranya setelah Nabi izinkan membaca lafaz yang berbeda dalam tasyahud, berarti boleh kita buat yang baru pula. Agar itu ya. Kan banyak yang menggunakan itu. Sebagaimana Bilal melakukan salat sunan wudu dan itu bid'ah hasanah, maka boleh kita pula membuat bid'ah yang lain. A'udzubillah min hadzal kalam. Ya, nauzubillah, tsumma nauzubillah. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi telah melarang bid'ah, antum mengatakan Nabi menyuruh bid'ah. Dan ini tak lain dan tak datang kecuali dari orang yang memang suka bid'ah. Ya kalau tidak suka tu bid'ah dan suka sunnah itu tidak jadikan. Karena dalil itu ya kadang-kadang dinukil dari ulama bahwa seperti Ibnu Hajar mengatakan boleh saja sahabat melakukan amalan yang belum dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Di masa Nabi masih hidup. Apa sebab? Karena sepakat ulama mengatakan seluruh amalan syar'i, maksudnya amalan syariat, dianggap bagian dari agama, dilakukan oleh sahabat, mesti diketahui oleh Nabi. Kalau tidak Nabi tahu, nanti beritahu oleh Allah SWT kepadanya. Jelas? Nah, kalau Nabi bolehkan, namanya jadi sunnah. Dan ada yang Nabi tak bolehkan, maka dia khilafus sunnah, maka tidak diteruskan. Nah sekarang kalau kita buat setelah Nabi pergi, siapa yang akan mensahkan dan tidak mensahkan? Tidak ada lagi. Maka keliru orang itu ketika menyebut bid'ah ada zaman Nabi alaihissalam. Karena baru dikatakan bid'ah dalam definisinya adalah meyakini sesuatu yang terjadi setelah Nabi, bukan di zaman Nabi. Jadi kadang-kadang kita lupa murajaah kaji tentang definisi bid'ah. Ya, lupa kadang-kadang. Ya karena apa? Karena sudah terlanjur suka bid'ah. Memang kalau sudah suka dia, kalau cinta sudah melekat, apanya rasa coklat? Antum salah. Pepatah lama itu sama dengan air pancuran turunnya ke pelimbahan. Itu tidak boleh pakai lagi. Ya, itu dulu memang. Sekarang kan ada ini air pancuran pindahnya ke penampungan. Ya, soalnya masa gambaran anak dibuatkan buruk seperti itu? Kan anak itu kan air pancuran. Turunnya ke pelimbahan, maka buru-buru anak kita peranginya karena dianggap pelimbahan. Tapi kalau coba ke penyulingan kan bersih hasilnya. Rubah apa tadi ya?
Jadi bila cinta sudah melekat, coklat semakin terasa nikmat. Nah itu mah, tepas itu. Sah? Naam, coklat semakin terasa nikmat. Oleh sebab itu kalau antum sudah mencintai istri nanti, belikan coklat. Tidak perlu yang mahal-mahal, yang satu paket 1.200.000. Mahal tuh ya. Murah kan? Alhamdulillah. Bagi yang berduit. Iya, belikan dia coklat. Gimana deh? Enak nggak? Kira-kira enak nggak? Kalau dia cinta pasti dia bilang enak. Kalau tidak cinta, yang enak pun dibilangnya nggak enak. Ala kulli hal. Jadi kalau sudah mencintai selain sunnah, maka dicari alasan-alasan untuk melegitimasinya. Tapi yang jelas Nabi alaihissalam adalah sang pemilik otoritas untuk mengatakan ini syar'i dan ini bukan syar'i, bukan ulama. Nah kalau ada ulama mengklaim itu syar'i, mesti dituntut dengan dalil. Kalau dia tidak punya dalil, maka kita katakan mohon maaf, kami tidak suka yang tidak ada dalilnya. Sebab saya beribadah ini, beragama ini ingin dapat gaji dari Allah. Ingin dapat gaji dari Allah. Apa nama gaji dari Allah? Pahala. Nah, pahala atau gaji tak keluar tanpa SK. Sahih? Siapa yang bilang? Di dunia itu kan sering kita melakukan suatu pekerjaan yang tidak di SK-kan, BSK tertulis maupun non tertulis, ada gaji? Tidak ada kan? Ada gaji? Tidak ada. Ada SK tertulis, ada yang tidak tertulis. Contohnya bisa tobe umpi di Kabundan, ya enggak? Ada gajinya enggak? Ada. Tapi kalau antum bawa mesin rumput, antum ini lalu minta gaji, jangan-jangan kena marah antum. Siapa yang suruh? Ya kan? Siapa yang suruh? Oleh sebab itu, secara hukum akal, orang tak ada gajinya kalau tanpa ada perintah SK. Kalau di hukum negara apa lagi? Jangan coba-coba mengeluarkan anggaran tanpa SK. Makanya di ujung SK selalu ada seluruh biaya yang timbul akibat surat keputusan ini, maka dibebankan kepada tidak pernah buat ya, anggaran pendapatan dan belanja daerah misalnya. Itu kalau pemerintah. Kalau di sekolah, yayasan dibebankan pada anggaran yayasan atau sekolah dan seterusnya. Nah, kalau antum keluarkan tanpa ada SK ini, jadi apa? Jadi temuan. Kalau di dunia temuan bisa ada revisi, tidak ada SK dibuatkan SK nanti. Tapi kalau sudah di akhirat ada revisi, kecuali ada remisi. Iya, ada syafaat yang diberikan Allah, diizinkan Allah kepada orang-orang yang diizinkan memberi syafaat. Bisa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa dari orang-orang saleh beriman, atau dari anak kita yang hafiz Quran misalnya, atau yang mujahid yang syahid fisabilillah, atau teman-teman kita yang selalu bermajlis ilmu bersama kita dan lain-lain. Tapi ingat, hak memberikan syafaat itu bukan hak tak diberikan kecuali dengan izin Allah. Oleh sebab itu jangan minta syafaat ke Nabi, tapi minta kepada Allah supaya Nabi memberikan syafaat pada kita. Ini sebagian tak. Nabi diminta ke Nabi, akhirnya jatuh kepada hal yang mengharamkan kita dapat syafaat. Karena syirik itu membuat kita tidak bisa diberikan syafaat. Maka oleh sebab itu maka belajarlah. Nabi alaihissalam memang pemberi syafaat kubra, tapi tak diketahui para sahabat memohon kepada Nabi setelah mati, ya Rasulullah beri saya syafaat. Nah,
tapi minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan selalu taat kepada aturan-aturan agamanya. Wallahu ta'ala alam. Dengan demikian clear masalah kita. Ternyata ikhtilaf di sini adalah ikhtilaf yang sifatnya variatif, bukan kontradiktif. Maka masing-masing mengamalkan sesuai yang mudah baginya dengan cara kata kunci sahih dari Nabi. Ya kan? Mana kuncinya oleh Imam Syafi'i ya? Ini kuncinya yang sering hilang oleh para pengikut mazhab Syafi'i. Dihilangkannya kunci itu. Apa sebab? Dinukil Imam Syafi'i tapi tidak sampai ke ujung. Jadi ibaratnya nutup pintu, tidak ditengok betul, tertutup di belakang, tiba-tiba menganggang masuk tikus dalamnya. Ya, ada orang tutup pintu kan tidak hati-hati kadang kan, sehingga misalnya tutup pintu, habis itu rupanya pintu itu ketika beradu, kita buka lagi dia, akhirnya terlihat kita di dalam oleh orang. Atau kain pintu, tutup kain pintu, tidak diperhatikan betul. Coba-coba tarik selesai, rupanya terbuka seperti ini. Akhirnya orang ngintip dari situ. Ya sih? Salah kita karena tidak rapi dalam menutup. Di situ juga dengan beragama ini. Kadang kita tidak hati-hati, tidak selesai membaca, tapi hanya di pertengahan dipotong. Akhirnya itu yang terjadi. Seolah-olah Nabi melegitimasi adanya hal-hal baru dalam agama. Padahal jelas sekali larangan beliau mengada-ngada dalam agama. Baik, saya kira sejelas ini tak mungkin ada pertanyaannya. Ya, sejelas ini keterangan, tidak mungkin ada pertanyaan. Oleh sebab itu kita tutup saja. Ya, wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.